Hey guys, gue Shegario. Dan ini yang ditunggu-tunggu, review Moto Z. Gue tahu banyak yang nunggu review ini karena ini jadi smartphone yang paling gue tunggu selama 2016 kemarin. Tepatnya mereka sudah launch Juni kemarin di Lenovo Tech World San Francisco yang gue hadirin juga. Gila ya, sampai 7 bulan mereka akhirnya baru hadir di Indonesia. Maklumlah, TKDN. Sekilas, yang tampak jelas banget dari Moto Z adalah desainnya yang tipis banget. 5,19 mm menjadikannya smartphone tertipis dalam ukuran flagship. Iya, ini flagship phone tertipis yang pernah ada, nggak ada yang lain. Tapi kan Motorola bukan hal baru untuk masalah ketipisan. Yang seumur gue mungkin inget, dulu ada Motorola Razr V3. Desain cantik, tipis, layar bening semuanya. Itu kayak menjadikan Motorola tuh balik lagi ke Indonesia with a bang. Mereka nggak main-main ada di sini. This is a real flagship phone. Namun dengan ketipisannya ada dua hal yang dikorbankan oleh Moto Z. Yang pertama, tidak adanya kabel 3.5 mm untuk audio biasanya. Nah, itu digantikan dengan kabel USB-C yang menjadikannya Moto Z salah satu smartphone pertama yang menggunakan USB-C di Indonesia. Nggak banyak. Nah, yang kedua yang dikorbankan adalah baterainya. Untuk smartphone se-powerful ini dan setipis ini, tentu baterainya akan dikorbankan menjadi hanya 2600 mAh. Itu nggak cukup. Nah, Moto sadar nih akan hal ini, dan ini akan membawa ke pembahasan gue. Kayaknya mereka udah mikirin nih kenapanya nih. Yang pertama, masalah audio 3.5 mm. Mungkin kedepannya mereka melihat USB-C adalah masa depan untuk koneksi. Setidaknya menurut MKBHD begitu. I think it's safe to say that computers of the future will have plenty of USB-C ports. Laptops of the future will just be lined with a bunch of USB-C, and that's the vision. Nah, kalaupun kita memaksa untuk menggunakan audio tanpa USB-C, yaitu kita menggunakan Bluetooth. Atau dari unboxingnya seperti sudah dilihat dari vlog sebelumnya, dia menyediakan converter dari USB-C ke 3.5 mm audio jack. Kita masuk ke pembahasan kenapa ini menjadi smartphone yang paling gue tunggu 2016. Ya, modular. Modular adalah konsep di mana kita bisa bongkar pasang smartphone kita. Artinya mau menambahkan tambahan-tambahan lah. Ingat Google Project Ara yang sudah dihentikan sekarang, dan juga atau LG G5 yang kemarin juga diluncurkan oleh LG. Mungkin lengkapnya tentang modular bisa dibaca di blog gue yang baru gue tulis. Jelas ini dimanfaatkan Moto untuk menciptakan mods untuk baterai. Jadi kalau baterai 2600 yang tadi itu kurang, Motomods juga menyediakan beberapa baterai yang sudah bekerja sama dengan third party company seperti Incipio yang menyediakan baterai dengan kapasitas tambahan 2200 mAh. Dan juga adanya mods untuk speaker. Yes. Untuk speaker pertama kali mereka bekerja sama dengan JBL menghadirkan mods yang cukup bagus ya, karena tiba-tiba kalau dipasangkan begitu saja you can feel the difference. Kayak gini nih. Sebenarnya masih ada dua mods lagi yang menjadi gongnya nih, menjadi andalan mereka, yaitu Hasselblad True Zoom dan proyektornya. Hasselblad True Zoom dibuat oleh Hasselblad tentu saja. Hasselblad adalah perusahaan yang sudah punya sejarah panjang dengan Motorola. Motorola, ya nama Moto yang dulu, adalah alat komunikasi pertama di bulan. Ya, waktu ada yang mendarat di bulan, Motorola sebagai alat komunikasinya, dan Hasselblad sebagai kamera pertama yang digunakan untuk mengambil foto di bulan. Nah, Hasselblad True Zoom adalah lensa yang digunakan ditaruh di belakang Moto Z dan menghasilkan optical zoom sampai 10 kali. Lensanya kecil dengan tambahan xenon flash, optical zoom tanpa mengorbankan kualitas. Nah, sayangnya mungkin f3.5 sampai 6.5 itu masih membutuhkan cahaya yang cukup. Satu lagi adalah mods yang berupa proyektor mini yang bisa ditempel di belakang Moto Z ini, yang kemampuannya nggak ada mini-mininya. Dengan 50 lumens, 480
api ketajamannya, dan juga sampai ukuran dibesarkan sampai 70 inci. Bisa ngapain aja sama temen-temen lo, terserah deh. Sayangnya ini merupakan mods yang termahal. Kan kalau dipikir-pikir, sebenarnya kemungkinan berkembangnya modular ini dalam Moto Z sebenarnya tidak terbatas. The sky is the limit. Saat ini sudah keluar baterai, speaker, proyektor, lensa, back cover. Itu baru awalnya doang kayaknya. Nah, kedepannya gimana? Gini, bisa aja kita main-main dengan ukuran lensa, ukuran speaker, ukuran produsen yang berbeda. Itu bisa menghasilkan motor-motor pilihannya banyak banget. Nah, gimana kalau misalnya sesuai dengan perjanjian gue nih di vlog kemarin, bahkan akan ada giveaway. Ini saatnya gue undang kalian untuk berkreasi dengan kreatif mungkin. Kira-kira Motomods ini bisa diapain? Hadiahnya, giveaway-nya adalah Moto Z Play, yang merupakan versi yang lebih, boleh dibilang spesifikasinya kebanyakan lebih rendah dengan ROM dan RAM yang lebih kecil. Tapi dia punya baterai yang lebih besar dan kemampuan untuk connect dengan Motomods sama persis. Oke, caranya gimana? Mungkin baca aja ya di deskripsi di bawah ini. Akhirnya men, ini kesempatan lo. Satu hal lagi sebelum gua tarik kesimpulan ya. Yang menyenangkan dari Moto Z ini adalah Moto memiliki launcher yang begitu ringan, cepat, ringan, dan gak banyak aplikasi-aplikasi tambahan bawaannya. Dan kerennya lagi, baru beberapa hari lalu mereka sudah berhasil update ke Nougat. Oke, selain baterai, sayangnya kamera mungkin bukan merupakan fitur terbaik dari Moto Z ini. Iya memang 13 megapiksel, f1.8, cukup tajam, bagus, nggak jelek sama sekali. Tapi untuk ukuran flagship masih ada yang lebih baik. Jadi layak nggak sih nih Moto Z dipertimbangkan? Ya jadi gini, semua tergantung dari sistem modularnya. Kalau menurut lo masa depan modular ini panjang, keren, dan banyak banget third party yang mau ikutan bikin, dan Moto sebagaimana mendukungnya untuk orang-orang pada bikin, ngajaknya. Kalau itu benar kejadian, smartphone ini nggak ada batasnya, bakal keren banget. Karena untuk ukuran harga ini udah cukup bagus. Cuman kalau lo memang akan ngabisin banyak dalam sisi modularnya, akan jadi lebih mahal. Sekian review dari gue, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk banyak review berikutnya. Alright? Be nice. Sama ke bulan, yang Motorola ngomongin komunikasinya para pendarat bulan. Para pendarat. Apa para pendarat?